Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kemampuan atau kelapangan, lalu dia tidak berkorban, kata Nabi SAW, maka jangan dekati tempat solat kami. Sebelum nonton, mari kita subscribe dan like and share SBS Channel. tetaplah di SBS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, waskuru lahu ala taufiq wa imtimani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara masalah ibadah kurban adalah ibadah yang sangat istimewa. Karena waktunya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan infak dan sedekah pada umumnya. Tidak ditentukan waktu, tanggal atau bulan kita menunaikannya. Begitu juga zakat mal. Tidak ditentukan bulan. Asalkan sampai nisab, kita tunaikan, kita keluarkan 2,5% dari harta yang kita miliki. Sementara berbicara masalah ibadah kurban, itu ditentukan oleh Allah Ta'ala, ditentukan oleh Rasul waktunya, yaitu di hari Idul Adha atau di hari Tasyrik 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Ibadah kurban ini disyariatkan Allah Ta'ala itu pada tahun 2 Hijrah. Di tahun itu juga disyariatkan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah muliakan. Sekarang mari kita melihat apa ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menyembelih hewan kurban. Sebetulnya secara khusus Allah Ta'ala dan Rasul tidak menyebutkan ancaman secara khusus bagi orang-orang yang tidak mau berkurban. Tetapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kemampuan atau kelapangan, lalu dia tidak berkorban, kata Nabi SAW, maka jangan dekati tempat solat kami. Artinya jangan dekati tempat solat Idul Adha pada hari itu. Ini tentunya ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menyembelih hewan korban, padahal di saat itu beliau mampu. Tapi para ulama berbeda pendapat, khususnya tentang hukum ibadah kurban. Sebagian ulama mengatakan hukum ibadah kurban hukumnya wajib. Dalilnya berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Ini pendapat para ulama dari mazhab Imam Hanafi, mengatakan bahwa hukum ibadah kurban itu wajib. Kalau ada ulama mengatakan hukumnya wajib, berarti hadis tersebut menjadi dalil ancaman dari Rasulullah SAW bahwa orang yang tidak mau berkurban pada hari dia mampu, jangan dekati tempat solatku, kata Nabi. Tapi paling tidak hadis ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban ini. Dan ibadah kurban ini kita tunaikan bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun kalau kita mampu pada tahun itu menyembelih hewan kurban. Jadi intinya sebagian ulama mengatakan hukum ibadah kurban itu wajib. Tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih rajih, jumhur ulama mengatakan hukum ibadah kurban itu adalah sunat makruh atau sunat muakkad, sunat yang dianjurkan. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Umar, berkurban itu, kata Ibnu Umar, hukumnya bukanlah wajib, tapi sunat yang ma'ruf. Bahkan menurut Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan, satu ketika saya pernah tidak berkurban, padahal saya memiliki kemampuan. Kenapa? Kata beliau, sebab saya khawatir nanti tetangga saya, mereka mengatakan bahwa ibadah kurban itu hukumnya wajib. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas beliau pernah tidak berkorban, padahal beliau mampu pada saat itu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa sebagian ulama mengatakan hukum ibadah kurban hukumnya adalah sunat ma'ruf atau sunat yang muakkad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, tapi paling tidak ibadah kurban itu menggambarkan kepada kita adalah ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang sangat mulia, Masya Allah. Sekarang mari kita melihat apa keutamaan ibadah kurban.
Keutamaan ibadah kurban yang pertama adalah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah taala dalam surah Al-Kautsar ayat pertama sampai kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah taala, telah memberikan kepadamu, hai Muhammad, Al-Kautsar. Al-Kautsar ini menurut para ulama ada beberapa tafsirnya. Al-Kautsar yang pertama menurut sebagian ulama mengatakan artinya adalah sebuah sungai di surga, sebuah telaga di surga. Artinya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad sebuah sungai di surga. Ini berdasarkan sebuah riwayat Nabi pernah menunduk. Lalu kemudian Nabi mengangkat kepalanya, Nabi tersenyum. Sahabat bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasul? Rasul mengatakan, telah turun kepadaku surah Al-Kautsar, dan nanti di surga Allah berikan kepadaku sebuah sungai, sebuah telaga yang bernama Al-Kautsar. Jadi pendapat pertama mengatakan Al-Kautsar dalam surat tersebut artinya adalah sebuah telaga, sebuah sungai di surga. Yang kedua, sebagian ahli tafsir, sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar tersebut artinya adalah nikmat yang banyak. Artinya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak. Betapa banyak Allah berikan nikmat kepada Nabi Muhammad dan kepada kita. Allah tidak minta yang lain, yang diminta Allah cuma dua, yaitu fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabb engkau dan berkurbanlah. Sebagian ulama mengatakan salat yang maksud adalah salat Idul Adha, wallahu alam. Juga mengatakan salat 5 waktu sehari semalam, wallahu alam. Tapi yang jelas sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan salat dan kita menyembelih hewan kurban. Masya Allah. Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat harta, nikmat tanah yang luas, nikmat hewan ternak, nikmat gaji, nikmat kebun dan lain sebagainya. Maka kita sisihkan di hari Idul Adha ini untuk diberikan kepada panitia kurban. Alhamdulillah kalau kita sanggup satu keluarga 1 ekor, kalau tidak paling tidak ya 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau disembeli oleh 7 orang. Nah, dan kita mudah-mudahan termasuk satu di antaranya. Masya Allah. Jadi hikmah yang pertama ibadah kurban sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah ibadah kurban tersebut adalah mencontoh dan meneladani keteladan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang memiliki sifat sabar yang luar biasa. Begitu juga anaknya Nabi Ismail yang memiliki sifat ikhlas yang luar biasa ibadah Allah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 102. Sebab dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu sampai usianya tua, mendekati 100 tahun, tapi Allah Subhanahu wa taala belum berikan kepada beliau seorang anak pun. Tapi siang, pagi, dan malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doanya? Doa Nabi Ibrahim belum punya anak ada dalam surah As-Saffat ayat 100. Ini juga menjadi contoh bagi kita. Bagi kita yang belum punya anak, banyaklah doa kepada Allah Ta'ala. Doanya Nabi Ibrahim belum punya anak. Itu surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berikan kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu biulamin halim. Maka kami kabarkan kepada Ibrahim kalian seorang anak yang sangat sabar. Ini dilanjutkan dalam ayat 102. Surah As-Saffat. Lalu ayat 101. Lalu kemudian ayat 102. Falamma balahu mahu sa'ya. Qala ya bunayya. Inni ara fil manam anni athbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Allah Ta'ala, maka tatkala Ismail itu berusia remaja, berusia sanggup bersama ayahnya Ibrahim, qala ya bunayya, maka Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam, sesungguhnya aku, wahai anakku, melihat engkau dalam mimpi ayah, anni athbahuka, bahwa sesungguhnya aku menyembelih engkau. Ini mimpinya para nabi, itu perintah Allah Ta'ala. Mimpi Nabi Ibrahim itu perintah Allah Ta'ala menyembelih anaknya Ismail. Tapi Nabi Ibrahim masih minta pendapat anaknya. Masya Allah. Begitu juga kita hari ini. Kita bermusyawarah kemana anak kita mau disekolahkan, atau di mana kita membangun rumah. Persoalan-persoalan keluarga dimusyawarahkan dengan anak istri, dimusyawarahkan dengan suami. Nabi Ibrahim saja perintah Allah, beliau masih minta pendapat anaknya yang masih remaja.
Jadi kita jangan menenteng anak-anak kita yang masih remaja, yang masih anak-anak. Pendapatnya tidak kita perhatikan, jangan. Nabi Ibrahim saja seorang Nabi Allah, turun perintah Allah supaya menyembelih anaknya, masih minta pendapat anaknya. Panzur maza tara, bagaimana menurut engkau wahai anakku Ibrahim, wahai anakku Ismail? Lalu kemudian apa kata Nabi Ismail kepada ayahnya? Ibrahim bertanya, panzur maza tara? Kata Ismail, qala ya abati, wahai abiki, wahai abiku, wahai ayahku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa saja yang diperintahkan Allah kepadamu, mudah-mudahan engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, dengan menyembelih hewan kurban kita bisa mencontoh keteladan Nabi Ibrahim tentang sifat sabarnya dan keikhlasannya daripada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Allah berikan kepada kita nikmat harta yang begitu banyak. Lalu kemudian kita serahkan kepada panitia kurban untuk dibelikan sapi, dibelikan kambing, dibelikan kerbau untuk disembelih. Padahal harta, mungkin uang yang 2 juta lebih itu banyak. Bisa dibelikan handphone yang bagus, bisa dibelikan pakaian yang bagus, dan lain sebagainya. Tapi kita serahkan kepada panitia kurban untuk ibadah kurban kita. Ini suatu yang berat, ibadah Allah. Apabila kita tulus, apabila kita ikhlas dan bersabar, insya Allah akan ganti yang lebih baik. Maka setiap ibadah kurban yang kita tunaikan pada hari ibadah kurban dengan niat yang ikhlas, dengan penuh kesabaran dan ketabahan, insya Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Sebagaimana Allah mengganti Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim, diganti dengan seekor kibas. Kenapa? Karena kesabarannya Nabi Ibrahim dan ketulusannya Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, paling tidak daripada keutamaan daripada ibadah kurban ini, kita paling tidak bisa saling berbagi kepada sesama kaum muslimin dan kaum muslimat yang selama ini tidak pernah menikmati daging, tidak pernah menikmati makanan yang enak. Masya Allah. Banyak kaum muslimin, kaum muslimat yang mungkin sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan tidak pernah menikmati enaknya daging kambing, enaknya daging sapi, enaknya daging kerbau. Kenapa? Karena harganya tinggi. Sebab daging ini lebih tinggi daripada harga daging ayam. Ayam mungkin bisa dibeli oleh orang-orang miskin sekali seminggu atau sekali sebulan. Tetapi yang namanya daging yang harganya lebih 100.000 1 kilo itu belum tentu dapat dibeli. Tapi dengan menyembelih hewan korban, maka dibagi sama rata kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di daerah itu. Paling tidak ini menggambarkan solidaritas sosial kita kepada sesama ibadah Allah. Ini diantara keutamaan ibadah korban. Semoga ibadah korban pada tahun ini jauh lebih meningkat daripada ibadah-ibadah korban pada tahun-tahun yang berlalu, walaupun saat ini kita berada dalam masa pandemi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.